Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka pengintegritasan sejumlah SKPD terkait untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Gorontalo. Di Permen PU nomor 12 tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara intens melakukan penanganan kawasan kumuh. Agar penanganan dan penataan kawasan kumuh ini lebih maksimal, maka pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman atau POK. Asisten 2 Setda Kabupaten Gorontalo Doni Lahati mengatakan penanganan kawasan kumuh ini tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur saja, namun juga memikirkan bagaimana penataan permukiman yang menjadi tanggung jawab Dinas Permukiman, penyediaan fasilitas air bersih oleh pihak PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum, serta penataan limbah permukiman. Hari ini adalah rapat kita integrasi antara program-program yang baik yang ada di SKPD serta program-program lainnya dalam rangka pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Gorontalo. Adalah integrasi kegiatan baik itu sehingga penanganan kumuh di Kabupaten Gorontalo tidak hanya sepihak saja, namun semua pihak terlibat di dalamnya. Itu pada intinya. Oke Pak, ada berapa titik untuk rumah kumuh yang akan dikerjakan di sini? Nah itulah. Jadi pengurangan angka kumuh di Kabupaten Gorontalo ini harus juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tidak hanya infrastrukturnya, tapi ada penataan pemukimannya oleh Dinas Pemukiman, kemudian ada penataan air bersihnya oleh pihak PU dan pihak PDAM, demikian juga untuk penataan limbah rumah tangganya juga oleh pihak PU. Untuk kawasan kumuh tahun ini kita masih di dua kecamatan di Moto Telaga. Kebetulan kemarin saya juga sudah sempat meletakkan batu pertama di Kelurahan Kayu Bulan untuk pembangunan jalan lingkungan. Alhamdulillah insya sudah berfungsi, kalau tidak selesai sudah berfungsi dengan baik. Oke, mungkin ada harapan Bapak untuk Pokja kali ini Pak? Ya, harapan saya tahun depan programnya lebih skala kawasannya lebih luas, kemudian yang berikut penanganannya juga lebih bersifat integral. Artinya penanganan tidak hanya satu sisi, tidak hanya saja pada perumahan atau kawasannya atau pada infrastrukturnya, namun menjulur sampai pada penambahan air bersih sampai dengan limbah-limbah rumah tangga kita tangani dengan baik. Asisten 2 Setda Kabupaten Gorontalo Doni Lahati mengungkapkan penataan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Gorontalo akan lebih luas dan dikerjakan oleh dinas terkait agar lebih kompleks. Penanganan kawasan kumuh untuk skala lingkungan di wilayah Kabupaten Gorontalo pada tahun ini ada di 6 wilayah kelurahan, di mana pengerjaannya sudah mencapai 80%. Pengerjaan lebih fokus pada penyediaan infrastruktur jalan, saluran drainase, dan fasilitas air bersih dengan total anggaran 6 miliar rupiah. Sedangkan untuk skala kawasan saat ini masih dalam tahap perencanaan yang rencananya dikerjakan mulai tahun depan, di mana terdapat 17 kelurahan. Jadi kalau untuk penanganan kumuh di Gorontalo untuk tahun ini skala lingkungan kita ada di 6 kelurahan sekitar 6 miliar yang alhamdulillah progresnya sudah di atas 80% untuk tahun ini. Kemudian untuk skala kawasan yang direncanakan itu di kawasan Hungga 2 karena luasan kumuhnya di atas 20 hektar. Tapi itu masih perencanaan di tahun ini, insya Allah diajukan untuk tahun 2021. Ada berapa banyak yang akan dikerjakan ini Pak? Kalau untuk yang tahun ini kan 6 miliar, ya. Tahun depan itu kita belum tahu lokasi-lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi kegiatan lingkungan. Tapi kalau skala lingkungan itu dia skala besar. Cuma dia kan nanti pembiayanya melalui satu provinsi. Contoh kita yang di kota kemarin itu sekitar 10 miliar. Ini mungkin sementara yang kita ajukan ini mungkin bisa di atas 15 miliar. Apa saja yang ini? Apa saja yang di... Nah, kegiatan kita itu memang lebih banyak pada penanganan kumuh. Jadi kalau kita lihat di 7 indikator kumuh itu kan ada keteraturan bangunan, kemudian ada jalan-jalan yang menghubungkan terkoneksi jalan lingkungan dengan jalan kota, kemudian ada drainase, persampahan,
sampai pada air limbah dan air minum. Kalau untuk proteksi kebakaran kita berharap dari pemerintah daerah. Itu yang akan kita bangun di satu kawasan itu. Jadi kalau pendekatan pada kawasan itu kan kita membangun untuk merubah wajah sebuah kawasan yang agak lebih luas kan, dan syarat dari pusat itu kan harus di atas 15 hektar. Ipong Steve Zemail Abdul Aziz, TVRI Gorontalo.